Di minggu ini kita tetap akan analisa teknikal beberapa saham yang menarik. Dan salam kenal, nama gue Yusuf Atif Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini bercerita tentang saham, properti, cryptocurrency, dan seputar tentunya tentang uang. Dan hari ini gue akan bahas saham-saham yang menarik di minggu pertama bulan Agustus 2021. BTW mau disclaimer on terlebih dahulu, kalau ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, ini hanya analisa pribadi. Bisa saja analisa saya salah. Dan langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Oke, kita review satu saham yang saya sempat bahas di minggu lalu, yaitu Akra. Ya, saya sempat beli juga. Dan puji Tuhan kita masih profit walaupun sedikit. Nah, berikutnya kita bahas beberapa saham yang menarik ya. BTW di Akra ini saya mau bahas juga. Ini mungkin butuh waktu yang agak panjang agar dia bisa naik ke sini. Jadi ini memang buat swing tapi untuk jangka panjang ya. Kita masih bisa berharap sekitar 5% bahkan lebih kalau dia bahkan bisa break resisten di sini. Oke, beberapa saham yang menarik. Yang pertama adalah Sen. Ya, kenapa saya bahas Sen ini? Karena ya kita bisa lihat ini adalah time frame weekly. Kita bisa lihat ini dia punya volume itu sangat besar sekali, terutama di minggu ini kita bisa lihat ya. Terbesar kedua. Dan kalau kita ke daily-nya, kalian bisa lihat ya, ini dia masih di atas MA20 ya, dan kita bisa lihat 2 hari volume terakhir, hari Kamis dan Jumat besar, dan kita bisa lihat dia break resistennya di sini ya dengan volume yang cukup besar, dan ini membentuk sebuah pola yang namanya cup and handle ya, kita bisa lihat, dan dia break dengan volume yang bukan kecil atau biasa-biasa, tapi volume yang cukup besar sekali. Nah, maka ya target dia itu adalah, kita bisa lihat dari sini ke sini lalu ke sini. Jadi kurang lebih target si Sen ini adalah di area sini ya. Area kemarin ini di area sekitar 354. Saya coba lihat apakah ini all time high-nya ya. Bener, ini all time high-nya ya. Jadi saham-saham yang menarik itu saham-saham yang lagi all time high. Kemarin Agro, DMMX itu yang all time high ya. Dan salah satunya ini Sen juga menarik, volumenya besar, dan saya rasa dia bisa ke area 354. Jadi kalau kita lihat sekarang 308 ke 354 itu masih sekitar potensi ya 14%-an. Masih cukup bagus banget saya rasa ya untuk Sen ini. Itu yang pertama yang menurut saya menarik. Berikutnya adalah XL. XL hari ini juga ya naik, tapi sedikit kalau mau ngomong disayangkan aja, itu ada gap kecil di daerah sini. Kita bisa lihat ya, ada gap kecil di daerah sini. Nah, berikutnya kita lihat nih, kalau kita ke time frame weekly ya, ke time frame weekly dia masih bertahan di atas MA20-nya, tapi memang masih di bawah MA200 time frame weekly. Ya, jadi ini ada resisten dia, kita bisa lihat nih, belum pernah ditembus. Tapi kita bisa lihat ya, semenjak tanggal 17 Mei ini volumenya makin membesar ya. Dan saya rasa minggu depan juga akan terus membesar. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa break MA200 weekly dan nembus dia punya resisten. Nah, kita lihat area buy yang cocok untuk XL ya. Area buy buat XL menurut saya pertama ya udah, kalau kita takut ketinggalan kita HK sebagian, hajar kanan. Tapi dengan porsi yang mungkin nggak terlalu besar. Kita mungkin bisa hajar kanan di daerah sekitar 30% atau 20%. Lalu harapan saya adalah dia tutup gap ke bawah sini ya. Baru dia naik kembali ya. Mungkin kepental dikit baru dia break resisten. Itu harapan saya untuk XL. Tapi kita bisa lihat ya, volumenya membaik dan dia ya sebentar lagi mau melaporkan laporan keuangannya semester pertama. Dan kita udah tahu beberapa saham telekomunikasi itu bagus hasil laporan keuangannya. Mudah-mudahan XL juga ikut ya. Nah, berikutnya adalah MTEK ya. MTEK dulu nih sempat naik kenceng banget sampai ke 2.950 ya, dan sempat turun ke area bawah MA20-nya.
ya, dan sekarang udah di atas MA20 dan kalian bisa lihat nih. Kemarin tanggal 29 Juli itu volume gede banget dan hari ini lanjut gede lagi. Ya, lanjut gede lagi walaupun nggak segede kemarin. Nah, jadi saya rasa MTech ini kalau kita ke chart weekly, kalian bisa lihat ya, dia terus bertahan di atas MA20 time frame weekly-nya. Jadi harapan saya adalah MTech tentu bisa break dia punya all time high lagi di sini. Jadi dia punya potensi ya minimal, saya rasa dia bisa ke sini sekitar 7%-an, dan tentu dia bisa break all time high-nya. Ya, cut loss-nya daerah mana? Saya rasa cut loss-nya mungkin bisa di daerah sini. Ya, kita bisa daerah sini. 1 tick atau 2 tick di bawah low-nya 2600 ya, 2600. 2580 ya, kalau kita lihat 2580, kita mungkin bisa di 2570. Lalu kita berharap dia bisa di daerah sini ya. Kalau segini doang memang risk reward ratio cuma 1/1,7, cuma saya berharap dia bisa break all time high-nya, jadi saya berharap minimal dia bisa risk dan reward-nya bisa 1/2. Dan terakhir saya akan bahas dari salah satu subscriber kita yang bertanya ya, di sini saya akan lihat ya bagaimana ya ini saham ICBP prospek kedepannya bagaimana Bang, dari Ray Wiry ya. Apabila kalian pingin tanya beberapa tentang saham, kalian bisa komen di bawah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab beberapa pertanyaan di kalian di video minggu depan. Dan terakhir ya, saya akan bahas tentang ICBP seperti apa. ICBP kita lihat dulu. ICBP kemarin sempat naik di atas MA20 di sini kita lihat, tapi 2 hari terakhir Kamis dan Jumat ini turun, bahkan hari ini turun dengan volume yang cukup besar. Kalau kita ke time frame weekly-nya, ya ini juga udah nggak begitu bagus karena dia sudah di bawah MA20 time frame weekly-nya. Dan supportnya ada di mana? Support untuk ICBP itu masih di daerah sini. Sekitar 7.700-an ya, 7.700-an. Ya, ini adalah daerah support untuk ICBP dan kita akan melihat apakah ada akumulasi dari ICBP. Kita lihat dulu dari misalnya dari sini ya. Tanggal 21 Juni kita coba lihat. Ya, kita mau lihat ICBP apakah ada akumulasi dari tanggal 16 Juni. Ya, kita lihat sebenarnya ada akumulasi ICBP, kita lihat. Ya, kita lihat dari 16 Juni ya, 16 Juni di daerah sini nih ada 16 Juni, 16. Sorry, harusnya tanggal 21 Juni ya. Kita lihat dari tanggal 21 Juni kita lihat sampai hari ini itu masih akumulasi, kita lihat ya, dan volumenya cukup besar sebenarnya ya, dibeli oleh AK. Jadi saya rasa ini adalah markdown dari si bandar untuk menurunkan harganya, tapi dia masih terus akumulasi. Kita kalau lihat 2 hari terakhir ini, coba kita lihat tanggal 29 dan tanggal 30. Ya, kita lihat 29.30. Ya, ini distribusinya masih sedikit ada ya, cuman masih normal distribusi sebenarnya. Kalau kita lihat dari tanggal 23 ya, dari Jumat lalu ya sebenarnya masih netral ya, masih netral. Masih totalnya dari sini sampai sini sebenarnya masih beli ya. Kita balik lagi, kita lihat tanggal 21 Juni, kita lihat 21 Juni harga beli rata-ratanya ada di sekitar 8.446. Sekarang masih di 8.125. Jadi saya rasa masih ada potensi naiknya, dan tentunya secara teknikal yang penting jangan jebol supportnya di daerah 7.700. Oke, sekian untuk 3 saham yang saya analisa yang mungkin menarik untuk minggu pertama di awal Agustus 2021 ini. Dan sekian video saya hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan reminder, kalau ini bukan ajakan beli maupun jual, dan tentu analisa saya bisa jadi salah, silakan kalian analisa kembali. BTW buat kalian yang ingin belajar technical analysis, ada sebuah e-course di mana itu adalah rekaman saya punya workshop. Kalian bisa belajar technical analysis dari nol.
Kalau kalian ingin belajar bagaimana tentang moving average, bagaimana tarik garis support, garis resistance, dan bagaimana membaca pola chart pattern, semua itu diajarkan dari nol sampai kalian bisa. Dan saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah, harganya hanya 350.000 saja. Silahkan support saya juga dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru, kalian langsung yang pertama ternotifikasi. Salam cuan dan see you at the next video. Bye-bye.